Halo guys, balik lagi di Daigo TV. Kali ini kita bakal bahas drama Korea berjudul Dear Hyeri episode pertama sampai dengan selesai. Drama ini menceritakan tentang Jo Eun Ho. Ia adalah seorang wanita yang bekerja sebagai pewara atau pembawa acara di salah satu stasiun televisi. Jo Eun Ho diketahui memiliki kepribadian ganda. Nah, alter egonya ini bernama Hyeri. Hari itu, Jo Eun Ho ditawari oleh bosnya untuk membawa acara siaran langsung yang akan dilakukan pada pukul 4 sore. Tapi bersikeras Jo Eun Ho menolak tawaran tersebut karena dia hanya ingin bekerja sebagai pewara di pagi hari saja. Rekannya sesama pewara bernama Jung Hyono. Ia menawarkan diri agar bisa menggantikan Jo Eun Ho. Jung Hyono ini adalah mantan kekasih dari Eun Ho yang sudah berpacaran selama 8 tahun namun harus putus. Karena pernah menjalin hubungan, makanya Jo Eun Ho ini selalu berpikiran negatif terhadap Hyono. Eun Ho bahkan selalu berpikiran negatif terhadap apa saja yang dilakukan oleh Hyono ini. Ketika sedang siaran bersama, tiba-tiba penutup yang harusnya diucapkan oleh Eun Ho tiba-tiba diambil oleh Hyono. Eun Ho sangat marah dan kesal kenapa bagiannya harus diambil oleh Hyono ini. Ia mengira kalau Hyono itu masih menyimpan dendam terhadap dirinya yang pernah menjadi kekasih Hyono. Tapi ternyata tiba-tiba asistennya membawakan sebuah kain dan menutup rok milik Eun Ho yang ternyata robek. Eun Ho jadi makin malu karena tahu ternyata Hyono ini berniat untuk mengalihkan kamera dari dirinya karena roknya robek. Waktu itu dia menceritakan semuanya ke rekannya. Rekannya yang bernama Ji-on ini diketahui menyukai Eun Ho. Untuk balas dendam dengan mantan kekasihnya Hyono, waktu itu Eun Ho mengajak Ji-on untuk berkencan. Hal ini ternyata didengar oleh Hyono yang masih menyukai Eun Ho. Eun Ho dan juga Ji-on yang sudah berjanjian akan berkencan di akhir pekan malah menerima tawaran untuk membawakan sebuah acara. Jadi meskipun udah jadi pewara sekian tahun lamanya, Eun Ho masih tak dikenal banyak orang. Nah, supaya dirinya dikenal oleh publik, Eun Ho sangat ingin membawa acara yang hanya menampilkan dirinya sendiri. Meski di akhir pekan, akhirnya dia menerima tawaran tersebut dan bilang ke Ji-on kalau akan membatalkan janji kencan mereka dan menundanya minggu depan. Tapi Ji-on bilang kalau dia minggu depan tak bisa karena terlalu banyak jadwal. Akhirnya Ji-on memutuskan untuk ikut bersama Eun Ho ke lokasi syuting. Syuting dilakukan di sebuah pulau terpencil. Nah, jadi mereka harus menginap di daerah tersebut. Hyono waktu itu diberi kabar oleh rekan-rekannya yang lain kalau Eun Ho ini membawa Ji-on ke lokasi syuting. Karena masih memiliki perasaan terhadap Eun Ho, Hyono waktu itu minta ke rekan-rekannya agar bisa menyelesaikan syuting dalam waktu sehari saja. Jadi mereka tak perlu menginap. Syuting hari itu ternyata berjalan rumit. Eun Ho bahkan harus tercebur ke dalam pantai. Ji-on menunjukkan kepeduliannya dengan memberikan obat dan juga penghangat untuk si Eun Ho. Ji-on tahu kalau Eun Ho masih sangat menyukai Hyono. Ketika diantar pulang, malam itu Eun Ho nanya apa yang membuat Ji-on sangat tertarik terhadap dirinya. Tapi waktu itu Ji-on langsung melakukan ini. Scenes kemudian langsung beralih ke Eun Ho yang memiliki penampilan sangat berbeda dengan dirinya sebelumnya. Ia mendatangi seorang psikiater dan menceritakan kalau dia selalu bermimpi menjadi seseorang yang bernama Eun Ho. Jadi ini adalah alter ego dari Eun Ho yang bernama Hyeri. Dalam kesehariannya, Hyeri bekerja sebagai petugas parkir. Ia diketahui menyukai seorang laki-laki yang juga bekerja sebagai pewara di stasiun televisi yang berbeda. Hyeri secara diam-diam selalu menyisihkan tempat parkir dan menunggu tempat parkir yang disisakan untuk si laki-laki ini. Laki-laki ini bernama Kang Ju-yeon. Dengan rekannya sesama petugas parkir, Hyeri selalu menceritakan ketertarikannya terhadap Kang Ju-yeon. Hari itu, stasiun televisi didatangi oleh beberapa orang yang minta agar Ju-yeon berhenti menjadi penyiar.
Melihat hal tersebut, Hyeri langsung menolong Juyeon dan menarik tangannya untuk berlari. Mereka berhasil melarikan diri dan juga bersembunyi. Wanita yang sebelumnya mencari Juyeon dengan membawa kapak akhirnya menyerah untuk melakukan pencarian. Juyeon nanya siapakah wanita ini, tapi tiba-tiba setelah melakukan hal tersebut, Hyeri jadi sangat malu terhadap dirinya sendiri dan melarikan diri. Ia menceritakan semua hal ini ke psikiaternya. Tapi waktu itu psikiaternya malah justru memanggil dirinya dengan sebutan Eunho. Kembali ke masa lalu ketika Eunho masih kecil. Ternyata Eunho kakak adik dengan Hyeri. Masa kecilnya digambarkan sangat akrab. Waktu itu, Hyeri mengalami luka di bagian tangannya. Tapi Eunho hanya bisa melihat dari kejauhan dan ikut menangis. 혜리야, 조금만 붙어봐봐. 둘. Malam harinya, ketika pulang ke rumah, Hyeri tiba-tiba didatangi oleh Hyuno, mantan pacar dari Eunho. Tentu saja waktu itu Hyuno mengenali Hyeri dengan nama Eunho. Tapi di luar dugaan, ketika menjadi Hyeri, Eunho melupakan semua hal yang dialaminya sebagai Eunho. Ia mengaku tak mengenali Eunho karena dia adalah Hyeri. Jadi Hyeri dan Eunho ini merasa kalau mereka adalah orang yang berbeda. Hyeri tinggal di bawah, sedangkan Eunho memiliki tempat tinggal yang berbeda tapi berdekatan. Setiap bangun dari tidurnya, ia selalu merasa menjadi orang yang berbeda. Tanpa sadar, ia selalu melakukan hal tersebut secara rutin. Pagi itu, ketika terbangun, ia kembali menjadi Jo Eunho dan mendatangi tempat kerjanya di stasiun berita. Hyuno mengatakan kalau semalam dia menemui Eunho, tapi Eunho merasa tidak kenal dengan dirinya. Eunho pun waktu itu bilang kalau dia semalam tidak bertemu dengan siapapun. Saat membawakan acara berpasangan dengan Ji-on, hari itu Ji-on menolak untuk berbicara bersama dengan Eunho. Eunho akhirnya mengingat kejadian malam itu sebelum dia berubah menjadi Hyeri. Ia ingat kalau Ji-on mencium dirinya, tapi waktu itu dia bilang kalau dia belum bisa melupakan Hyuno. Makanya Ji-on yang menyukai Eunho jadi sangat marah. Ji-on yang berharap banyak terhadap Eunho waktu itu jadi melakukan aksi diam. Setiap pulang sebagai pewara, Eunho selalu tidur siang dan terbangun di sore hari sebagai Hyeri. Sore itu, ia kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai Hyeri dan bersembunyi dari Juyeon. Juyeon beberapa kali mencari keberadaan dari Hyeri karena kejadian waktu itu. Tapi Hyeri selalu bersembunyi dan menghindari Juyeon. Sampai akhirnya mereka tak sengaja berpapasan dan bertemu. Juyeon tentu saja langsung menanyakan kenapa waktu itu Hyeri tiba-tiba saja langsung mencium dirinya. Hyeri akhirnya mengakui kalau dirinya sudah lama menyukai Juyeon. Tapi Juyeon waktu itu marah dan bilang dia bukanlah laki-laki yang murahan yang bisa begitu saja dicium oleh Hyeri. Mendengar Juyeon yang sangat marah, waktu itu Hyeri langsung menangis. Malam itu, ia menghabiskan malam dengan menangis sampai akhirnya tertidur dan terbangun di pagi hari sebagai Eunho. Setiap bangun, Hyeri ini kayak otomatis pindah ke kamar atas dan dia langsung bersikap seperti Eunho. Sore harinya, ia kembali terbangun menjadi Hyeri. Ia memberikan toples berisi bintang kertas yang sudah dibuatnya beberapa waktu. Tapi waktu itu, Juyeon sama sekali tak suka diberikan hadiah tersebut. Sampai-sampai temannya ini bilang kalau bintang tersebut dibuat dengan susah payah dan nanti kalau diberikan ke seseorang, seseorang bisa mengucapkan satu harapan dan akan terkabul. Juyeon kemudian mengingat bagaimana pertemuan mereka selama ini. Dia juga bahkan tahu kalau Hyeri itu berusaha untuk menjaga bagian tempat parkirnya. Malam itu, ketika membayar parkir, dia melihat Hyeri bersembunyi dan tak ingin terlihat olehnya. Akhirnya, Juyeon memutuskan untuk mengajak Hyeri kembali berbicara. Hyeri mengucapkan maaf terhadap Juyeon. Nah, Juyeon waktu itu juga minta maaf kepada Hyeri. 그쪽을 너무 몰아붙였다. 저는 이유를 모르겠더라고요.
Waktu itu, Hyeri lagi-lagi mengucapkan kalau dia menyukai Juyeon. Juyeon bilang kalau dia sama sekali tak marah dengan Hyeri ini, tapi dia hanya aneh saja karena ada orang yang menyukai dirinya. Saat akan pulang, Juyeon kembali berbalik dan memanggil Hyeri dan mengajak Hyeri untuk pergi bersama malam itu. Ternyata Juyeon membawa Hyeri ke tempat tinggalnya. Meskipun seorang laki-laki dan tinggal sendirian, tempat tinggal Juyeon ini sungguh sangat bersih. Hyeri saat itu tertarik dengan sebuah foto dua anak laki-laki. Kata Juyeon itu adalah dirinya dan juga kakak laki-lakinya. Tapi kakaknya ini sudah meninggal. Nah, hal inilah yang membuat ibunya selalu menangisi kepergian kakaknya dan tak pernah menganggap dirinya ada. Hyeri memperkenalkan dirinya sebagai Jo Hyeri dan ia bilang kalau usianya 28 tahun. Juyeon heran dan bilang kalau Hyeri sama sekali tak terlihat semuda itu karena dia mengira kalau Hyeri seumuran dengan dirinya yang sudah berusia 34 tahun. Tiba-tiba scene langsung beralih ketika Hyeri terbangun sebagai Eunho. Pagi itu, Eunho sangat heran kenapa dirinya bisa berada di tempat asing dan juga mengenakan pakaian yang bukan miliknya. Eunho melihat tanda pengenal dari si Juyeon yang bernama Kang Juyeon dan bekerja sebagai pewara. Dari tempat tinggal Juyeon, Eunho hari itu langsung ke kantornya. Rekannya bahkan menegur kenapa Eunho berpenampilan sangat semraut tidak seperti biasanya. Dalam sebuah rapat, mereka ini kebingungan untuk mencari seorang pewara yang akan membawakan acara seperti investigasi. Kata Hyuno, orang itu pilih saja Eunho. Rekan-rekannya banyak yang tidak setuju untuk memilih Eunho, tapi Hyuno selalu memaksa dan bilang kalau Eunho saja yang jadi pewaranya. Jadi itu semacam liputan investigasi untuk memasuki ruang pendingin ilegal. Kata Hyuno, Eunho pasti bisa melakukan semuanya. Sementara Eunho masih kepikiran siapa sebenarnya Juyeon yang tadi pagi ia temui. Saat lagi pusing-pusingnya, ia didatangi oleh rekannya yang menawarkan tentang pekerjaan yang tadi dibicarakan. Eunho yang sangat tertarik untuk memberikan popularitas terhadap namanya saat itu menyetujui pekerjaan tersebut. Malam harinya, mereka mendatangi seperti sebuah pelabuhan. Eunho diminta masuk ke sebuah mobil yang merupakan ruang pendingin, sedangkan teman-temannya menunggu di luar. Tapi di dalam ruangan tersebut, tiba-tiba Eunho menemukan sebuah mayat. 야, 여기 왜 문이 열려 있어? Dan tiba-tiba saat itu ada seorang laki-laki yang menutup mobil tersebut. Eunho yang ketakutan setelah melihat mayat saat itu tak bisa berbuat apa-apa karena dia masuk ke situ secara diam-diam. Ia mencoba menghubungi rekannya, tapi ternyata rekannya malah mabuk dan tak mendengar ada telepon masuk. Eunho sangat ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa. Ia ingin menghubungi polisi, tapi dia ingat kalau investigasi tersebut dilakukan secara diam-diam. Selain ketakutan, Eunho juga merasa sangat kedinginan dan tak tahan lagi menahan suhu yang di bawah rata-rata. Eunho kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa dan tiba-tiba salah seorang rekannya membuka pintu mobil tersebut. Ternyata rekannya ini diutus oleh Hyuno. Dari kegelapan ujung jalan, Hyuno pun mendekati Eunho. Eunho heran kenapa Hyuno bisa datang waktu itu menyelamatkan dirinya, padahal dia hanya menghubungi rekannya yang mabuk. Ternyata sebelumnya Hyuno ini ditelepon oleh adik angkatnya yang kebetulan waktu itu bersama dengan Eunho juga. Tapi Eunho waktu itu malah bilang sama si Hyuno jangan pernah membantunya lagi di masa depan walaupun ia sekarat. Esok harinya di kantor, adik angkatnya dari Hyuno ini mengatakan kalau abangnya ini sering banget ngebantu si Eunho secara diam-diam. Kata Hyuno, dia melakukan semuanya atas dasar cinta. Nah, di sela-sela waktu mereka ini ngobrolin soal nenek mereka. Kebersamaan dan keakraban antara Hyuno dan juga adik angkatnya ini kebetulan dilihat sama si Eunho. Sedangkan Juyeon di kantornya, salah seorang rekannya mencari tahu apakah Juyeon sudah memiliki pacar atau belum.
Meskipun tak mengatakannya secara langsung, dalam obrolan ini, Juyeon mencoba untuk memberitahu kalau sebenarnya dia sudah memiliki kekasih. Juyeon yang sudah jatuh cinta kepada Hyeri pergi untuk mencari Hyeri, namun dia tidak menemukan keberadaan Hyeri di tempat kerjanya. Usut punya usut, ternyata Juyeon memiliki seorang kakak bernama Suyeon. Tapi dulu kakaknya ini mengalami kecelakaan ketika menghadiri kelulusannya yang menjadi tentara. Karena kecelakaan tersebut, kakaknya harus meninggal dan Juyeon disalahkan oleh ibunya sebagai pelaku penyebab dari kecelakaan kakaknya tersebut. Hal itu jugalah yang membuat Juyeon akhirnya menjadi seorang pewara karena ia ingin mewujudkan cita-cita Seon kakaknya. Juyeon bahkan meninggalkan profesinya sebagai tentara dan akhirnya melamar untuk menjadi seorang pewara. Ketika Juyeon bertemu dengan Hyeri, dia meminta nomor ponsel Hyeri, tapi Hyeri bilang kalau dia tidak memiliki ponsel. Kebersamaan Juyeon dan juga Hyeri waktu itu diperhatikan oleh rekan kerjanya. Di kantor tempat Eunho bekerja, salah satu rekannya ternyata juga melihat Hyeri. Nah, rekannya ini cerita apakah Hyeri itu punya kembaran. Tapi kata atasan mereka, Hyeri ini punya adik, jadi wajar aja kalau mukanya itu mirip. Sedangkan Eunho sendiri sangat ingin menjadi pewara sejak ia masih kecil dan ia sudah menetapkan jalur karirnya ini semasa ia bersekolah di sekolah menengah. Ia berusaha sangat keras untuk bisa mewujudkan cita-citanya ini. Dulu saat mereka masih berpacaran, Hyunho ini pernah bilang kalau Eunho ini gak bisa berbuat apa-apa tanpa dirinya. Jadi dia memutuskan hubungannya dengan Eunho dan berharap Eunho ini bisa mandiri dan bisa menggapai naik karir dengan sendirinya. Rekan Eunho yang sebelumnya melihat Hyeri langsung menanyakan hal tersebut ke Eunho. Karena pertanyaan itu, Eunho jadi teringat kalau dia pernah mendapati luka-luka yang tak pernah ia ketahui kapan ia dapatkan. Ia juga teringat tentang kejadian-kejadian aneh yang dia alami bahkan tak ingat sama sekali. Karena teringat pernah terbangun di tempat tinggalnya Juyeon, makanya Eunho pergi mendatangi kantor berita tempat Juyeon bekerja. Tapi secara gak sengaja, Eunho bertemu dengan Hyunho yang waktu itu juga datang ke kantor tersebut untuk menghadiri sebuah seminar. Eunho langsung berlari ke kamar mandi dan dia kepikiran kenapa Juyeon memanggil dirinya dengan nama Hyeri. Dan akhirnya dia pun teringat masa-masa kebersamaannya dengan si Juyeon sebagai Hyeri. Saking stresnya karena memikirkan Hyeri yang ada di dalam tubuhnya, saat itu Eunho bahkan jatuh pingsan. Dan ketika sadar, ia sudah berada di kediaman Juyeon. Eunho terbangun sebagai Hyeri dan lagi-lagi ia mendatangi psikiaternya dan menceritakan semua hal ke psikiaternya. Saat itu dokternya menjelaskan kalau Hyeri ini hidup di dalam tubuhnya Eunho. Hyeri pun menulis sebuah surat yang ditujukan untuk Eunho yang menyatakan kalau dia sangat bahagia menjadi Hyeri dan ia tak ingin hilang dari tubuhnya Eunho. Keesokan paginya, Eunho membaca surat yang telah dituliskan dirinya sendiri sebagai Hyeri. Ia kembali bangun sebagai Eunho dan bekerja seperti biasanya. Pagi itu, ia harus membawakan berita bersama dengan Hyunho, mantan pacarnya. Semuanya berjalan seperti biasanya. Sore harinya, Eunho kembali menjadi Hyeri dan bertemu dengan Juyeon. Saat bekerja menjaga parkiran sebagai Hyeri, waktu itu Eunho ini mendapat perlakuan pelecehan dari seseorang. Akhirnya, bapak yang bekerja di kantor berita yang sama dengan Jion ini minta maaf karena perlakuannya. Meskipun si bapak ini sebelumnya nggak mau mengakui kesalahannya, tapi orang kantor tetap menyatakan si bapak ini bersalah karena ini bukan kejadian yang pertama kali. Ternyata rekan kerjanya Juyeon itu juga pernah mengalami pelecehan yang serupa dengan yang dialami oleh Hyeri. Karena hal tersebut mereka pun akhirnya menjadi akrab. Mereka makan malam bersama di kedai dekat kantor, bahkan Juyeon pun ikut bergabung bersama mereka. Hyeri bahkan bilang kalau dia adalah kekasih dari Juyeon. Karena sebuah telepon, Juyeon mengajak Hyeri untuk menemui ibunya yang katanya malam itu sedang mengamuk. Dengan mudahnya, Hyeri bisa mengambil hati ibu Juyeon ini dan menjadi akrab.
Di pagi hari, Eunho sangat heran kenapa dirinya terbangun dengan memakai cincin dari benang. Ternyata Hyeri sudah meninggalkan sebuah surat yang ia tulis. Ia menuliskan kalau cincin itu dari ibunya Juyeon dan dia sangat merasa bahagia. Eunho dan teman-temannya akan pergi ke suatu daerah untuk mencari berita. Ternyata tempat itu adalah tempat yang sama dengan yang dikunjungi oleh adiknya ketika menjalani karya wisata. Malam harinya, Eunho justru memasuki hutan di mana adiknya Hyeri sebelumnya hilang di hutan tersebut. Suara Hyeri yang asli bahkan masih teringat jelas di benaknya Eunho waktu itu. Karena waktu itu yang meminta Hyeri pergi adalah Eunho. Hari selanjutnya, Eunho kembali menjalani aktivitasnya sebagai pewara dan membawakan berita bersama Hyuno. Tapi tiba-tiba saja dia mengalami serangan panik karena berita yang ia baca itu sama persis dengan apa yang ia alami. Berita itu mengenai seorang kakak yang kehilangan adiknya. Hyuno mencoba untuk menenangkan Eunho dan akhirnya Eunho pun menjadi tenang. Mereka bisa menyelesaikan berita hari itu dengan baik. Setelah menyelesaikan tugas mereka, Hyuno bahkan masih menggandeng tangan Eunho dan mengajaknya untuk meninggalkan kantor. Hyuno tahu kalau ada yang terjadi dan keadaan dari Eunho ini tidak baik-baik saja. Makanya hari itu dia mencoba untuk melindungi Eunho supaya merasa lebih baik. Saat orang-orang masuk ke dalam lift, bahkan Hyuno melindungi si Eunho ini supaya tidak terlihat oleh orang-orang lain ketika ia menangis. Hyuno menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada si Eunho ini, tapi Eunho tak menceritakan apapun. Karena perasaannya yang masih mencintai Eunho, akhirnya Hyuno pun mencium Eunho di dalam lift. Ketika terbangun dari tidurnya, Eunho sangat heran kenapa tiba-tiba di rumahnya ada Hyuno yang sedang memasak. Hyuno bersikap sangat baik seolah-olah mereka ini kayak masih pacaran waktu itu. Jadi sebenarnya Hyuno ini masih mencintai Eunho. Mereka putus waktu itu karena hal sepele ketika Eunho mengajak Hyuno untuk menikah. Sins kemudian kembali berpindah ke Eunho yang lagi-lagi baru terbangun dari tidurnya. Eunho lagi-lagi heran kenapa Hyuno masih ada di rumahnya. Hari itu, Eunho mengajaknya pergi ke psikiater. Di klinik, Eunho sangat heran karena dokternya ini memanggil dirinya dengan nama Hyeri. Psikiaternya menceritakan kalau selama ini Eunho selalu datang sebagai Hyeri. Eunho pun menceritakan kalau Hyeri adalah adik kandungnya. Mereka berdua ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka yang meninggal karena kecelakaan. Mereka dibesarkan oleh seorang nenek kerabat jauh dari mereka. Hyeri ini menutup diri dari orang-orang alias tidak berteman. Nah makanya waktu itu Eunho ini minta agar Hyeri mengikuti karya wisata supaya bisa mendapatkan teman. Kata Eunho, kelak ketika dewasa Hyeri ini harus bekerja dan harus bisa bersosialisasi. Mereka harus membalas semua jasa si nenek yang telah membesarkan mereka. Malangnya dalam karya wisata itu Hyeri justru harus ditetapkan sebagai orang hilang. Keberadaan Hyeri tak pernah ditemukan setelah kejadian itu. Kehilangan Hyeri yang sangat tiba-tiba bahkan menyebabkan nenek mereka ini harus meninggal. Eunho membaca buku harian dari Hyeri yang mengatakan kalau nanti ia akan menjadi penjaga parkir. Makanya waktu itu dengan sadar Eunho ini datang ke kantor berita yang ada di sebelah kantornya. Ia minta dipekerjakan sebagai petugas parkir, bahkan ia rela tidak digaji. Makanya Hyeri meskipun sering tak datang untuk bekerja, ia tak pernah dimarahi oleh bosnya. Begitulah awalnya Eunho ini menjadi Hyeri dan memakai nama Hyeri sebagai identitas barunya. Tapi lama-kelamaan Eunho malah jadi kehilangan kendali dan berubah menjadi Hyeri dengan sendirinya, bahkan tanpa bisa ia kontrol dan dia ingat. Sementara Juyeon sangat heran kenapa dalam beberapa hari Hyeri tak pernah masuk kerja. Hal itu disebabkan karena Eunho ini selalu terbangun sebagai Eunho bukan sebagai Hyeri. Jadi intinya ya, Eunho ini kayak menjadi baik-baik saja selama ia berada di dekatnya si Hyuno. Di malam berikutnya, Eunho pergi berbelanja bersama dengan Hyuno. Sedangkan Juyeon yang mencari keberadaan Hyeri akhirnya mendatangi tempat tinggal Hyeri. Tapi waktu itu Juyeon malah mendapati Hyeri sedang bersama dengan Hyuno.
Selama berhari-hari, kepribadian Eunho ini menjadi baik-baik saja dan dia terus-terusan menjadi Eunho tanpa harus berubah menjadi Hyeri. Hyuno bahkan menjalani hari-harinya di kediaman Eunho seperti saat mereka masih berpacaran. Keesokan harinya, tak sengaja Juyeon bertemu dengan Jaeyoung, salah satu rekan dari Eunho. Dari pertemuan itulah akhirnya Jiyeon mengetahui informasi mengenai Eunho. Ia bahkan mencari informasi mengenai Eunho di internet. Karena kepikiran mengenai Harry, akhirnya malam itu Juyeon pun mabuk-mabukan bersama dengan rekannya. Saat mabuk, dia ini gak sengaja mengikuti rekan kerjanya yang juga menyukai dirinya pergi ke kamar rekan kerjanya ini. Sedangkan Eunho yang sekarang tinggal bersama dengan Hyuno, waktu itu Hyuno ini janji dan ngajak untuk supaya pergi makan siang di luar. Tapi tiba-tiba saja Hyuno pergi meninggalkan dirinya di rumah sendirian karena mendapati telepon dari saudara angkatnya kalau salah satu dari neneknya ini mengalami sakit. Melihat Hyuno pergi meninggalkan dirinya, saat itu Eunho pun tersadar kalau mereka sebenarnya telah putus dan sudah tidak memiliki hubungan apapun. Di mobil, Hyuno melihat kalung yang tergantung. Hal ini membuat ia teringat tentang masa lalunya. Jadi, ketika kecil, Hyuno ini tinggal bersama dengan ayahnya yang seorang penjudi. Ayahnya ini bahkan memiliki hutang yang sangat banyak kepada seorang nenek rentenir. Hyuno juga memiliki tetangga 2 orang kakak beradik yang ayahnya juga sama-sama memiliki hutang dengan rentenir tersebut. Suatu hari, tempat tinggal Hyuno ini terbakar dan menyebabkan ayahnya tewas. Si nenek rentenir datang menemui Eunho dan menawarkan sebuah kesepakatan. Si nenek bilang dia akan membesarkan Hyuno dan juga mencukupi semua kebutuhan sekolah dari Hyuno dengan balasan agar nanti ketika besar Hyuno ini bisa mengurus keberadaan dari si nenek dan juga 4 saudarinya. Karena hal tersebut, si Hyuno ini tinggal di sebuah klub dan juga tempat perjudian yang dikelola sama beberapa orang nenek-nenek ini. 4 dari mereka itu udah tua dan ada 1 wanita yang masih lumayan muda. Bahkan wanita ini waktu itu tuh pernah ada pelanggannya yang dibunuh oleh seseorang dan dia pun menyembunyikan hal tersebut. Hyuno dan juga 2 orang anak lainnya ini tumbuh menjadi dewasa dan menjadi anak-anak yang berprestasi. Bahkan mereka bekerja di kantor yang sama sebagai pewara. Tiba-tiba saja suatu hari salah satu dari seorang nenek yang membesarkan Eunho dan juga kedua orang temannya ini meninggal dunia. Saat itulah Eunho akhirnya memutuskan bahwa ia tak akan pernah menikah karena ia memiliki tanggung jawab terhadap para nenek. Dari pimpinan, Hyuno mengetahui kalau Eunho akan dikeluarkan sebagai pewara siang. Tapi waktu itu, Hyuno malah minta agar dirinya dikeluarkan sebagai pewara malam agar Eunho bisa tetap menjadi pewara di kantor berita tersebut. Eunho mengetahui informasi tersebut melalui pimpinan timnya. Ia pun menemui Hyuno dan memarahi Hyuno. Ia tak ingin Hyuno ini terus berkorban untuk dirinya, padahal mereka tak memiliki hubungan apapun. Sementara di media sosial dan juga surat kabar telah tersebar berita mengenai hubungan antara si cewek rekannya Juyeon ini dengan si Juyeon. Karena salah seorang wartawan memotret mereka ketika bersama di hotel. Setelah tak dapat menemui Hyeri dalam beberapa waktu, akhirnya Juyeon pun tak sengaja bertemu dengan Hyeri. Ternyata sebenarnya Eunho tidak benar-benar menjadi Hyeri saat itu. Dalam keadaan sadar, ia mencoba untuk menjadi Hyeri untuk mengetahui seberapa bahagianya hidup Hyeri. Saat itulah ia kembali bertemu dengan Juyeon. Namun Juyeon merasa kalau Hyeri adalah orang yang berbeda. Karena Hyeri yang sekarang terlihat sangat kaku terhadap dirinya, padahal mereka ini kan pacaran. Hari itu, Hyeri minta agar dia diajak oleh si Juyeon kemanapun Juyeon pergi. Juyeon mengajak Hyeri untuk pergi ke pertandingan olahraga yang diadakan oleh kantornya. Tapi sayangnya waktu itu rekannya Juyeon ini mendapati cedera sehingga ia tak bisa mengikuti pertandingan selanjutnya yang seharusnya ia mainkan berpasangan dengan Juyeon. Nah, karena hal itu, temannya ini ngajakin si Hyeri supaya bisa menggantikan dirinya berpasangan dengan Juyeon. Saat itu, Hyeri tak sengaja terkena goresan paku sehingga tangannya pun mendapati luka.
Di mobil, Juyeon mengembalikan ponsel milik Eunho yang ditemukan di dekat Eunho ketika pingsan di kamar mandi. Eunho yang menyamar sebagai Harry waktu itu bilang kalau ponsel tersebut adalah milik kakaknya. Ia juga mengaku kalau dia ini lupa banyak hal tentang kebersamaannya dengan Juyeon. Mulai saat itu, Eunho juga menulis di sisi bagian kanan buku harian Harry. Keesokan harinya di kantor, Eunho mengatakan kalau ia mengundurkan diri. Ia tak akan menjadi pewara berita di siang hari, yang penting si Hyuno itu bisa kembali jadi pewara berita di malam hari. Sayangnya nggak segampang itu. Kata pimpinannya, pewara tak bisa digantikan seenak jidatnya aja, kecuali nanti kalau penyiar malam yang baru itu mengalami kesalahan, maka ia akan dipecat dan kembali digantikan oleh si Hyuno. Saat siaran berita bersama dengan Ji-on, salah satu adik angkat dari Hyuno, Ji-on ini minta agar si Eunho ini mau kembali berpacaran dengannya, tapi ditolak oleh si Eunho. Kemudian Hyuno diberitahu kalau mereka ini akan membawakan sebuah acara yang berkolaborasi dengan media Enseoul, tempatnya si Juyeon bekerja, dan Eunho ini akan dikirimkan bersama dengan Hyuno. Nah, dalam acara yang dimaksudkan tersebut, si Hyuno, Eunho, dan juga si Juyeon menjadi pewara bersama. Juyeon kaget karena waktu itu ia juga melihat Eunho yang datang, tapi Eunho seolah-olah tidak mengenal dirinya dan bersikap seolah-olah dia adalah Eunho. Ketika bersalaman, Juyeon sengaja mengeratkan genggamannya ke tangannya Eunho untuk melihat apakah Eunho merasa kesakitan atau enggak, karena sebelumnya Harry mengalami luka di bagian tangannya. Jelas saja waktu itu Eunho merasa kesakitan. Nah, dari situ Juyeon akhirnya yakin kalau Eunho dan Harry adalah orang yang sama. Bahkan ketika Juyeon menelpon pengelola parkir dan dia menanyakan mengenai Harry, ternyata kata mereka tak ada petugas parkir yang bernama Harry yang bekerja di situ. Sedangkan ponsel yang ditemukan di samping Harry pingsan itu sempat ia buka dan wallpapernya itu tuh gambar si Eunho. Ia mencoba untuk mengetik nomornya sendiri dan di ponsel itu sudah tersimpan namanya. Akhirnya Juyeon memberanikan diri untuk menemui Eunho. Dia menuduh kalau Harry telah berselingkuh darinya karena waktu itu melihat kebersamaan Eunho bersama dengan Hyuno. Akhirnya Eunho menceritakan semuanya. Dia mengalami gangguan kepribadian ganda. Ia mengatakan wanita bernama Harry yang berpacaran dengan Juyeon ini adalah kepribadiannya yang lain. Kata Eunho, Harry tidak nyata, jadi lupakanlah Harry. Tapi waktu itu, Juyeon bersikeras kalau ia tetap ingin bersama Harry karena ia mencintai Harry. Pimpinan tim mengatakan ke Hyuno kalau si Eunho sudah mengundurkan diri dan si Hyuno ini bisa kembali menjadi pembaca berita malam kalau nanti rekan yang menggantikannya ini membuat kesalahan. Tapi ternyata malam itu di siaran pertamanya, rekannya ini malah sukses membawakan berita. Eunho yang sudah mengundurkan diri dari pewara berita siang akhirnya menjadi pewara di radio. Flashback balik lagi ke masa lalu. Waktu masih jadi anak baru, si Hyuno ini bekerja keras supaya dia bisa tampil sebanyak mungkin di televisi. Bahkan secara mendadak dia ini bisa menggantikan rekan-rekannya yang berhalangan untuk menjadi pewara. Hyuno mengatakan kalau ia ingin sesering mungkin tampil di televisi agar nanti suatu saat ibunya bisa melihat dirinya. Ketika sedang makan bersama, para nenek semuanya berkumpul. Salah satu nenek mengatakan kalau dia terkena kanker payudara. Karena umurnya yang divonis sudah tidak akan lama lagi, si nenek ini minta agar cucu pertamanya alias si Hyuno ini segera menikah. Ternyata selain mereka bertiga, ada satu anak lagi yang dibesarkan oleh si para nenek yang baru saja datang 7 tahun yang lalu. Nah, wanita ini menawarkan diri supaya ia bisa menjadi istri Hyuno. Katanya, ia sangat menyukai para nenek meskipun sebenarnya tak mencintai Hyuno. Bahkan, ia pun sanggup kalau nanti harus mengurus para nenek dan juga mengganti popoknya. Hyuno bilang dia nggak mau kalau istrinya nanti harus mengurus para nenek. Makanya dia tuh nggak mau nikah. Tapi wanita ini tuh kayak ngeyel, pengen banget bisa jadi keluarga Hyuno dan juga jadi keluarga para nenek. Rumor mengenai pernikahan Hyuno ini tersebar di kantornya, bahkan sampai didengar oleh si Eunho.
Eunho yang mendengar rumor tersebut pun jadi linglung dan juga murung ketika bekerja. Ia bahkan membuat kesalahan. Karena ia bengong pas saat kerja, akhirnya dia nih dapat kayak teguran dari atasannya. Untungnya, Eunho tak sampai dipecat, ia hanya dihukum untuk menuliskan laporan. Eunho terus kepikiran kan si Hyuno ini memutuskan dirinya karena nggak mau diajak nikah. Tapi kok bisa-bisanya sekarang Hyuno malah mau menikah dengan wanita lain. Jadi, Eunho merasa kalau sebenarnya Hyuno ini bukan gak mau nikah, tapi sebenarnya dia tuh gak mau sama si Eunho. Sama-sama galau, Juyeon juga terus-terusan melihat tempat penjaga parkir, dan dia tak pernah mendapati Harry lagi. Rekan Juyeon juga merasa sangat keheranan karena tiba-tiba Juyeon mengajak dia untuk makan malam bersama. Padahal sebelumnya Juyeon ini gak pernah dekat sama dia sama sekali. Dengan rekannya ini, Juyeon bilang kalau suatu hari Harry akan kembali, maka dia akan menyayangi Harry sepenuh hati agar bisa benar-benar mendapatkan hati Harry atau Eunho. Keesokan harinya di kereta, Eunho ini lagi-lagi kepikiran mengenai si Hyuno yang akan menikah. Dia teringat kalau dulu Hyuno ini pernah menangis ketika kehilangan sebuah kalung. Hyuno menceritakan kalau kalung tersebut adalah milik ibunya. Akhirnya, Eunho pun berjanji akan membelikan kalung yang sama. Nah, itulah kalung yang digantung di mobilnya Hyuno. Karena terus kepikiran tentang si Hyuno yang akan menikah, lagi-lagi si Eunho membuat kesalahan ketika siaran radio. Akhirnya, ia dimarahi oleh atasannya. Kata atasannya, Eunho tidak hanya akan keluar dari berita siang televisi, tapi juga akan keluar dari penyiar radio. Sementara Hyuno ini tuh kayak membujuk neneknya supaya dia tak harus menikah supaya bisa dekat sama si nenek. Tapi kata si nenek, awalnya dia ini ngambil si Hyuno supaya ada yang merawatnya ketika tua. Tapi ternyata ia malah justru menyayangi Hyuno seperti keluarganya. Makanya ia ingin melihat Hyuno menikah dan bahagia. Eunho curhat ke si Ji-on. Ia menceritakan setelah dipecat dari berita siang, ia juga bahkan dikeluarkan sebagai pewara di radio. Eunho merasa kalau dia bukanlah orang yang diinginkan oleh siapapun. Di rumah, Eunho membaca semua diari dari Harry yang isinya semuanya kebahagiaan. Sedangkan yang ditulis olehnya malah justru kebalikannya. Sins kemudian berpindah ke seorang kurir yang mengantarkan paket untuk Eunho, tapi Eunho tak ada di tempat kerjanya. Diperlihatkan juga buku diari milik Eunho yang di situ ada tulisan dari Harry yang mengatakan kalau Harry akan kembali ke kehidupan Eunho. Kembali ke masa lalu, ketika Harry masih hidup. Harry yang terlihat sebagai seorang periang ternyata di sekolahnya tidak memiliki teman karena ia sering dibully. Ia dikatakan sebagai anak yatim piatu yang tak memiliki orang tua. Bahkan di hari karya wisata itu, ia tetap sendirian tanpa seorang teman pun. Di tengah keramaian, dia tetap merasa sendirian. Nah, saat itulah ada segerombolan kunang-kunang yang akhirnya membawanya ke sebuah hutan. Sayangnya, karena hal itu, akhirnya Harry pun tersesat di tengah hutan dan dinyatakan sebagai orang hilang. Sedangkan di masa sekarang, orang-orang kebingungan kemana perginya Eunho. Karena sudah hampir sebulan, ia bahkan tak masuk kerja tanpa pemberitahuan apapun. Semua orang menanyakan keberadaan Eunho kepada Hyuno yang dianggap dekat dengan Eunho. Tapi saat itu Hyuno sama sekali tak merasa khawatir. Bahkan dia bilang ke atasannya, anggap aja kalau Eunho ini sedang berlibur dan mengambil cuti. Tapi karena banyaknya pertanyaan mengenai keberadaan Eunho, akhirnya Hyuno pun merasa khawatir kemana perginya Eunho. Sedangkan Juyeon yang sekarang sudah mengetahui fakta bahwa Harry adalah kepribadian lain dari Eunho, akhirnya juga merindukan keberadaan Eunho tanpa bisa menghubungi Eunho sama sekali. Ia melihat semua berita yang dibawakan oleh Eunho dan dia berharap siapapun itu asal orang yang sama tetap bisa ia miliki, entah itu Eunho ataupun Harry.
Sementara Ji-on menanyakan ke saudara angkatnya yang sebelumnya menawarkan diri untuk menjadi istri Hyuno. Dia mengatakan kenapa wanita ini bisa mau untuk menikah dengan Hyuno. Akhirnya si wanita ini pun mengaku kalau dia sebenarnya tertarik dengan Hyuno. Dan hal ini didengar oleh Hyuno. Akhirnya Hyuno pun memberikan klarifikasi bahwa dia tidak menyukai adik angkatnya ini dan tak akan menikahi siapapun karena ia tak ingin menyakiti seorang wanita hanya untuk mengurus keempat nenek. Juyeon yang tak kunjung bisa menemui Hyeri akhirnya menemui atasannya untuk minta diberikan kontak dari Hyuno. Ia pun akhirnya menghubungi Hyuno untuk bisa bertemu. Saat bertemu dengan Hyuno, Juyeon menceritakan semuanya. Nah, dia memperkenalkan diri sebagai pasangan dari Hyeri, yaitu kepribadian lain dari si Eunho. Hyuno yang tak mengetahui apapun akhirnya teringat semua keanehan dan juga kejanggalan yang pernah dia temui terhadap si Eunho. Akhirnya dia pun sadar kalau Eunho ini memiliki gangguan mental. Juyeon menceritakan kalau dia mengenali Harry dari tempat parkir di tempat kerjanya. Hyuno pun kembali mengingat-ingat kejadian yang sudah berlalu dan percaya dengan kata-kata dari si Juyeon. Hyuno tak percaya kalau wanita yang ia sukai bisa mencintai orang lain. Dia kembali menegaskan apakah orang yang disukai oleh Juyeon adalah Eunho atau Hyeri. Tapi lagi-lagi Juyeon mengatakan kalau dia berpacaran dengan Hyeri, bukan Eunho. Juyeon menceritakan kalau Eunho ini memiliki penyakit, jadi dia dalam keadaan sakit. Kok bisa si Hyuno ini yang mengaku kalau mencintai si Eunho tidak tahu mengenai hal tersebut. Teringat pernah mengantarkan Eunho ke psikiaternya. Akhirnya Hyuno pun mendaftarkan diri sebagai pasien di psikiater tersebut. Ia mencoba menanyakan perihal Eunho yang memiliki kepribadian ganda kepada psikiaternya. Tapi sebagai seorang psikiater tentu aja dokter ini tak bisa untuk membocorkan semua rahasia dari pasiennya. Akhirnya si dokter meminta agar si Hyuno ini menceritakan tentang dirinya ketimbang hanya menanyakan tentang Eunho. Hyuno akhirnya menceritakan kalau mereka sudah putus sekitar 4 tahun lalu setelah 8 tahun berpacaran. Hyuno menanyakan sejak kapan Eunho bisa mengalami gangguan kepribadian ganda. Psikiater mengatakan kalau itu semenjak 3 atau 4 tahun lalu. Nah, akhirnya dari situ Hyuno tahu kalau gangguan tersebut terjadi setelah ia memutuskan hubungan dengan si Eunho. Hyuno mengingat kalau Juyeon pernah mengatakan Hyeri ini bekerja di kantornya sebagai penjaga parkir. Akhirnya dia mendatangi tempat bekerjanya si Hyeri ini dan bertemu dengan teman Hyeri. Dan akhirnya Hyuno pun memastikan kalau gangguan kepribadian ganda yang dialami oleh Eunho ini benar-benar karena dirinya. Karena ajakannya untuk menikah ditolak bahkan ia diputuskan, makanya si Eunho ini menjadi memiliki gangguan kepribadian ganda. Karena dia terlalu terobsesi untuk menjadi orang yang berbahagia seperti Hyeri. Sementara Ji-on, saudara angkat dari si Hyuno yang sebenarnya juga menyukai Eunho, waktu itu mendapatkan kabar dari rekannya sesama pewara bahwa rekannya ini pernah melihat Eunho di suatu tempat. Ia mengaku melihat wanita yang sangat mirip dengan Eunho ketika ia menjalani syuting di Gidong. Karena saat itu Eunho ini hampir saja tertabrak mobil. Mendengar hal itu, akhirnya si Ji-on pun segera menuju Gidong, tempat di mana kemungkinan Eunho berada. Sementara Hyuno yang meja kerjanya bersebelahan dengan Eunho, waktu itu terus-terusan mendengar suara telepon di meja kerjanya Eunho berdering. Tapi mereka tak mengangkat telepon tersebut sama sekali. Karena terus diganggu oleh rekan kerjanya, akhirnya si Hyuno ini mengalihkan pembicaraan mereka dengan mengangkat
angkat telepon. Ternyata telepon yang terus masuk adalah dari kantor kepolisian. Ketika datang ke kantor polisi tersebut, si polisi mengatakan bahwa Eunho selama ini tinggal di gubuk sendirian di tengah hutan. Tapi waktu itu Eunho ini mengaku sebagai Hyeri, orang yang hilang 10 tahun yang lalu. Hyuno sempat bingung apakah itu Hyeri atau si Eunho, dan ternyata itu adalah Eunho. Di tempat berbeda, Ji-on kembali mengingat bagaimana pertama kali ia jatuh cinta kepada Eunho. Jadi, ketika masuk ke kantor berita yang sama, waktu itu ia langsung jatuh cinta kepada seniornya ini. Sayangnya, Eunho waktu itu masih berpacaran dengan Hyuno. Ji-on juga mendatangi kantor polisi Gidong dan menanyakan mengenai kecelakaan yang dialami oleh Eunho. Nah, saat itu si polisi malah menceritakan kalau Eunho sudah dijemput oleh Hyuno. Waktu itu, Hyuno ini benar-benar bertingkah seperti Hyeri, kepribadian lainnya. Bahkan di lengannya terdapat sebuah luka yang persis tempatnya seperti luka yang dimiliki oleh Hyeri. Ketika diantarkan pulang oleh Hyuno, bahkan dia tak kembali ke tempat tinggalnya, melainkan kembali ke tempat tinggal Hyeri. Hyuno waktu itu pulang ke tempat tinggal Eunho dan mengambil beberapa pakaian untuk dipakai oleh Hyeri. Sementara Juyeon yang masih patah hati karena ditinggalkan oleh Hyeri, waktu itu malah dapat pernyataan cinta dari rekan kerjanya. Sayangnya, pernyataan cinta dari si wanita ini langsung ditolak mentah-mentah oleh Juyeon dengan alasan kalau hatinya cuma hanya untuk satu orang saja. Hyeri yang ditemani oleh Hyuno waktu itu memilih untuk diam, sampai-sampai Hyuno mengira kalau itu adalah Hyeri. Saat Juyeon menelpon ke ponselnya Eunho, waktu itu yang mengangkat adalah Hyuno. Hyuno menceritakan kalau Hyeri alias si Eunho ini sudah ditemukan. Di saat yang bersamaan, waktu itu datanglah Ji-on ke tempat tinggalnya si Eunho. Mereka bertiga memutuskan untuk ngobrol bareng di kafe dekat rumah Eunho. Sebagai orang-orang yang sama-sama mencintai Eunho, waktu itu mereka berebut untuk jadi wali dari Eunho agar bisa merawat Eunho yang diketahui mengalami sakit. Juyeon mengaku kalau dia telah berpacaran selama 1 bulan, jadi dia yang berhak. Tapi waktu itu Ji-on bilang meskipun tak pernah berpacaran, dia telah mengenal si Eunho ini selama 5 tahun. Sayangnya, si Hyuno juga gak mau kalah dengan mengatakan kalau dia telah berpacaran dengan Eunho selama 8 tahun. Hyuno memutuskan bahwa dirinya lah yang berhak untuk merawat Eunho karena dia juga lebih tua ketimbang 2 orang lainnya. Keesokan harinya, Hyuno berniat untuk membawa Eunho ke psikiaternya. Tapi ternyata di luar rumah, Juyeon sudah menunggu. Meski dilarang oleh Hyuno untuk berbicara kepada Eunho, waktu itu Juyeon terus berteriak dan mengatakan kalau dia mencintai entah itu Hyeri ataupun Eunho. Pokoknya dia mencintainya bukan karena siapa kepribadiannya, melainkan karena dia merasa tertarik karena Hyeri lah yang pertama kali menemuinya. Waktu itu, Eunho bilang ke si Hyuno kalau dia butuh waktu untuk berbicara berdua bersama dengan Juyeon. Karena permintaan dari Eunho ini bikin si Hyuno jadi kepikiran. Bahkan di tempat kerjanya, ia murung dan tak percaya kalau wanita yang ia cintai bisa menyukai laki-laki lain, bahkan memeluk laki-laki lain di hadapannya. Saat waktu istirahat, Ji-on menceritakan kalau dari kantor polisi, dia mengetahui kalau Eunho ini memiliki kepribadian ganda. Selama 1 bulan terakhir, Eunho ini mengasingkan diri ke hutan di mana Hyeri hilang. Ji-on mendatangi tempat tersebut dan menemukan sebuah kertas yang bergambarkan kalung dari ibu Hyuno. Hal yang sama mengenai sebulan terakhir yang dialaminya juga diceritakan oleh si Eunho ini kepada Juyeon. Karena rasa stres yang dialaminya, ia berniat untuk mengubah dirinya menjadi Hyeri dan ingin berbahagia seperti Hyeri. Makanya, Eunho sengaja mendatangi hutan di mana tempat Hyeri hilang dan mendiami sebuah gubuk tak berpenghuni. Tapi kenyataannya, niatnya untuk menjadi Hyeri sama sekali tak berhasil. Ia tetap menjadi Eunho tanpa berubah menjadi Hyeri sama sekali. Intinya,
niat dari Eunho supaya bisa tetap menjadi Hyeri itu nggak bisa diatur sesuai dengan kehendaknya. Jadi Hyeri ini datang dan pergi tidak bisa dikendalikan olehnya sama sekali. Meskipun bertingkah seperti Hyeri ketika di kantor polisi, ternyata itu adalah Eunho. Ia tetap menjadi Eunho tanpa sedikit pun berubah menjadi Hyeri. Eunho akhirnya mengatakan kalau dia tak bisa mencintai Juyeon. Sementara Hyuno terus mengingat bagaimana kebersamaannya bersama dengan Eunho ketika selama 8 tahun berpacaran. Ia akhirnya memutuskan untuk mendatangi Eunho. Ia pun berlari untuk mendatangi Eunho saat itu. Akhirnya, mulai hari itu, Hyuno kembali memutuskan agar bisa berpacaran dengan Eunho. Tentu saja hal ini bikin Juyeon beberapa kali tertangkap basah sedang menangis di kantornya. Eunho juga memutuskan untuk mendatangi tempat kerja Hyeri dan bertemu dengan sahabat Hyeri di tempat parkir. Eunho menceritakan semua masalah yang dia alami. Kalau dia sebenarnya berumur 37 tahun dan bernama Eunho, bukan Hyeri. Meskipun kaget dan tak menyangka, akhirnya temannya ini bisa menerima cerita dari Eunho ini, bahwa Hyeri yang dia kenal selama ini adalah orang yang sama dengan Eunho. Tak lama setelah itu, Juyeon datang menghampiri tempat parkir dan melihat di situ ada Eunho. Eunho mengatakan bahwa dia yakin kalau Hyeri, kepribadian lainnya, sangat mencintai Juyeon. Makanya ia ingin bisa berpisah dari Juyeon ini dengan cara baik-baik. Eunho kembali ke kantornya untuk bisa bekerja lagi. Meskipun dimarahi oleh atasannya karena menghilang tanpa kabar, akhirnya ia pun bisa diterima untuk bekerja kembali. Malam harinya, Eunho berpamitan kepada Hyuno bahwa dia akan pergi untuk menemui Juyeon untuk terakhir kalinya. Meskipun sebenarnya cemburu, tapi akhirnya Hyuno pun mengizinkan kekasihnya ini untuk bisa memutuskan hubungan dengan Juyeon. Malam itu, mereka makan bersama di sebuah kafe. Nah, Eunho mengatakan kalau itu adalah saat terakhir mereka bisa bersama. Meskipun gak ikhlas dan terasa berat, tapi Juyeon gak bisa melakukan apapun karena Hyeri itu sekarang sudah tidak ada lagi di tubuh Eunho. Tapi Eunho mengatakan kalau dia ingin tetap berteman dengan Juyeon sebagai kakak dari Hyeri. Juyeon mengaku kalau dia sangat bahagia mengenali Hyeri. Bahkan selama ini dia yang tak pernah ingat bagaimana caranya tersenyum, akhirnya bisa kembali berbahagia setelah bertemu dengan Hyeri. 이제 그쪽을 기다리고 Sedangkan di kediaman para nenek, waktu itu mereka tengah mempersiapkan untuk bisa foto keluarga bareng. Nah, mereka menanti kedatangan dari si Hyuno. Tapi Hyuno yang tengah bersama dengan Eunho, waktu itu akhirnya mengajak pacarnya ini untuk pertama kali bisa datang ke keluarganya. Akhirnya, untuk pertama kalinya, Eunho dibawa untuk bisa berkenalan dengan para nenek. Eunho mengaku kalau dia sangat senang bisa kenal dengan para nenek karena dia tumbuh tanpa orang tua. Sebelumnya, para nenek yang tak setuju dengan kehadiran dari Eunho ini akhirnya bisa terbawa suasana dan menjadi akrab dengan Eunho. Bahkan, Eunho tak terlihat jijik sama sekali ketika salah satu nenek itu mengeluarkan dahaknya di meja makan. Ya, karena melihat hal itu, akhirnya para nenek ini kayak approve lah ya menerima calon cucu menantu ini. Keesokan harinya di kantor, Eunho dipanggil oleh atasannya. Ternyata setelah sekian tahun bekerja sebagai seorang pewara, akhirnya Eunho ini dipercaya untuk membawa sebuah berita sendirian. Sebenarnya itu hanya sementara untuk 1 pekan saja, karena pewara yang asli tengah cuti. Tapi Eunho sangat senang karena akhirnya dia bisa tampil sebagai pewara tunggal di berita petang. Eunho pun menceritakan kebahagiaan ini kepada kekasihnya Hyuno. Sedangkan di kantornya, waktu itu Juyeon dihampiri oleh rekannya yang menyukainya. Dan rekannya ini bilang kalau dia akan menghilang dari kehidupan Juyeon mulai hari itu.
Sore itu, untuk pertama kalinya, Eunho memulai untuk menjadi pewara tunggal di acara Berita Petang. Dan semuanya berjalan lancar, sukses, dan mendapatkan pujian dari atasannya. Bahkan atasannya ini memberitahu ke Eunho kalau presiden direktur mereka minta agar Eunho ini mengikuti audisi sebagai pewara tunggal di Berita Petang selanjutnya. Ya jadinya dia ini kayak dapat kesempatan untuk bisa jadi pewara di Berita Petang itu selamanya. Sore itu, Eunho janjian untuk jalan-jalan ke kincir angin bersama dengan Hyuno. Tapi Hyuno dimintai bantuan oleh rekannya. Hyuno mengangkat telepon dari rekannya yang terus berdering. Ternyata itu dari seorang laki-laki yang mengajak rekannya ini untuk ketemuan. Karena takut, rekannya ini minta agar dia ditemani oleh si Hyuno. Karena dia yang mengangkat telepon itu, akhirnya Hyuno pun bersedia untuk menemani rekannya ini bertemu dengan laki-laki penelpon tersebut. Tapi ketika di parkiran, tiba-tiba aja ada sebuah mobil yang ingin menabrak Hyuno. Tapi itu dihalangi oleh rekannya. Hyuno selamat dari kecelakaan itu, sedangkan rekannya harus mendapati luka. Ternyata si pelaku ini adalah anak dari pemilik kedai penjual donat. Jadi kedai mereka ini mengalami kebangkrutan karena berita hoaks yang pernah dibacakan oleh rekannya si Hyuno ini. Karena kecelakaan yang terjadi tersebut, Hyuno jadi ketakutan dan dia takut kalau rekannya ini tewas hanya karena telah menyelamatkan dirinya dari kecelakaan itu. Rekan Hyuno yang seharusnya membawakan berita malam tentu saja tak bisa membawa berita malam hari itu. Hyuno pun diminta untuk menggantikan rekannya ini. Tapi Hyuno menolak atasannya untuk bisa menggantikan rekannya. Alasannya karena dia merasa sangat bersalah terhadap kecelakaan yang terjadi. Ia bahkan takut kalau rekannya ini tewas karena dirinya. Rekan Juyeon yang menyukai Juyeon ternyata pindah kerja ke kantor tempat Hyuno bekerja. Ia yang mengenali Hyeri waktu itu sangat kaget karena ternyata Hyeri ini adalah Eunho. Sedangkan di kantor Juyeon, orang-orang heboh karena rekan mereka ini pindah ke kantor tempat Eunho kerja. Alias ya, kantoran mereka ini kan kayak sampingan ya, kayak bersebelahan kayak gitu. Juyeon mencoba untuk menghubungi rekannya ini, tapi sama sekali nggak bisa karena nomornya telah diblokir. Sedangkan di kantor tempat kerja Hyuno, semua orang ini membujuk Hyuno supaya bisa menggantikan rekannya yang kecelakaan. Tapi Hyuno masih merasa ketakutan dan tak bisa menggantikan posisi tersebut. Ji-on akhirnya menemui Eunho dan minta agar Eunho bisa membujuk Hyuno. Eunho akhirnya mencoba untuk berbicara bersama dengan Hyuno. Saat Eunho datang ke depan kantornya si Hyuno ini, semua orang sudah berkumpul untuk membujuk si Hyuno. Tapi Hyuno tak pernah keluar dari ruangannya. Eunho akhirnya mencoba masuk ke ruangan Hyuno dan berniat untuk membujuk Hyuno agar bisa membacakan berita malam hari itu. Hyuno memeluk Eunho dan dia mengatakan kalau ia sangat ketakutan kalau temannya ini nanti akan tewas. Eunho mencoba meyakinkan Hyuno kalau rekannya pasti akan baik-baik saja dan selamat. Sampai akhirnya Hyuno pun luluh dan mau untuk membawakan berita malam hari itu. Meskipun terlihat tegar ketika membujuk Hyuno, kenyataannya di luar ruangan Hyuno, Eunho juga menangis terseduh-seduh karena ia sesungguhnya juga merasakan khawatir dan takut terhadap rekannya yang mengalami kecelakaan. Akhirnya malam itu semua masalah teratasi. Hyuno bisa menyelesaikan tugasnya sebagai pewara malam. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia bahkan pergi ke kediaman Eunho untuk menemui kekasihnya. Sementara Juyeon malam itu menemui ibunya di rumah sakit. Nah, untuk pertama kali ibunya ini memanggil dirinya dengan namanya sendiri, bukan dengan nama kakaknya. Nah, saat itu Juyeon mengatakan kalau dia sangat menyesal telah mengundang kakaknya ke acara wisudanya. Dan kalau dia bisa bereinkarnasi, dia tidak akan melakukan hal yang sama. Hal ini bikin ibunya jadi menangis dan sadar bahwa putranya ini juga adalah putra yang sangat berharga.
Akhirnya, rekan mereka yang sebelumnya tertabrak mobil itu sudah pulih dan sadar. Ia bahkan terlihat begitu ceria. Juyeon akhirnya mengetahui kalau rekannya ini pindah kerja ke kantornya si Eunho. Ia pun mencoba untuk menelpon Eunho dan minta agar dihubungkan ke rekannya ini. Nah, rekannya ini blak-blakan dong ngaku kalau dia telah memblokir nomor Juyeon karena ia ingin berusaha untuk melupakan Juyeon. Sementara Eunho di hari yang berbeda mendatangi psikiaternya. Dia menceritakan kalau sekarang Harry tak pernah lagi datang ke kehidupannya. Bahkan sekarang ia mencoba untuk menerima dirinya sendiri, bersahabat dengan dirinya sendiri. Malam harinya, Eunho mengumpulkan semua orang yang mengenali Harry di tempat tinggal para nenek. Nah, di sini sekaligus untuk mengakrabkan diri dengan para nenek ini. Waktu itu, Juyeon dan juga rekannya Juyeon yang menyukai Juyeon ini juga ikut diundang. Rekan Juyeon mengucapkan terima kasih kepada Harry karena telah memutuskan Juyeon. Dia berharap kalau dia bisa kembali mendekati Juyeon sebagai orang yang terkasih. Waktu itu, Juyeon juga mengucapkan terima kasih kepada Harry karena selama ini meskipun dalam waktu yang singkat, Harry bisa membuat dirinya menjadi sangat bahagia. Tapi waktu itu, rekan Harry yang bekerja di tempat parkir mengatakan kalau ia tak ingin mengucapkan apapun dan tak ingin berpisah dengan Harry karena dia sangat menyukai Harry. Di kesempatan yang sama, tiba-tiba Hyuno menyatakan perasaannya dan mengajak si Eunho untuk bisa menikah dengannya. Di tempat berbeda, diperlihatkan seorang wanita yang bekerja di sebuah kedai menggunakan kalung yang sama persis dengan milik si Hyuno. Dan ini dipastikan kalau itu adalah ibu dari Hyuno. Rekan Juyeon akhirnya membuka blokir yang ia lakukan terhadap nomor ponsel Juyeon. Juyeon pun mengatakan akan mencoba untuk membuka hatinya kembali untuk rekannya ini. Sementara Eunho dan Hyuno kembali berbahagia dan akan segera melangsungkan pernikahan. Itulah akhir kisah dari Dear Hyeri. Kita ketemu lagi di alur cerita drama selanjutnya. Bye-bye!